Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubarakul Hasan, berjumpa lagi bersama kami di acara kuliah Ramadan. Tentunya kita akan membahas dengan tema-tema yang sangat menarik. Pada hari ini kita akan membahas tema tentang syukur dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya saya tidak sendiri, saya didampingi oleh narasumber yang sudah menguasai pada tema hari ini, yakni Ustadz Sayyidi. Mari kita sapa Ustadz Saidi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar Ustadz? Lancar. Alhamdulillah. Baik, langsung ke pembahasan saja ya Ustadz. Di sini kita yang pertama tentang syukur Ustadz. Menurut Ustadz sendiri syukur itu bagaimana Ustadz? Kalau menurut saya sendiri kan Ustadz itu syukur itu sebatas dengan ucapan alhamdulillah, begitu saja Ustadz. Mungkin secara mendalamnya bisa langsung. Baik Mas Hasan ya. Mas Hasan sehat kan? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Puasa kan Mas? Alhamdulillah puasa. Oke. Berarti sudah sabar ya. Bersyukur kan? Alhamdulillah, insya Allah. Oke, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, manusia itu tidak akan pernah lepas dari problem dan persoalan. Setiap ada problem dan setiap ada persoalan, kuncinya satu yang harus kita kedepankan, yaitu adalah sabar. Lalu apa sabar itu? Yang kedua, ketika kita mendapat nikmat dari Allah, maka yang ideal dan seharusnya kita lakukan itu adalah syukur. Lalu apa syukur itu? Maka di sini perlu kita jelaskan. Saya coba untuk mengutip ayat Al-Quran. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ tikat ya. Saya kok ngeblank saya. Saya dari alladzina, apa dari awal lagi? Oke. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dari ayat ini kita bisa memberikan pengertian apa sabar itu. Hakikatnya sabar itu adalah sebuah penerimaan. Menerima dengan apa yang telah menimpa kepada kita. Bahkan di ayat tadi Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh aku coba kalian, bisyai'im minal khaufi, dengan sesuatu di antaranya adalah khauf. Apa khauf itu? Rasa takut. Jadi kalau Mas Hasan masih muda, belum menikah kan ya Mas? Apa mau menikah? Oh, belum Mas ya. Diuji dengan apa? Misalkan ada rasa takut tidak laku misalkan, sehingga jadi Bang Toyib kemana-mana gitu, nggak pulang-pulang gitu. Diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Rasa takut. Semua diuji dengan rasa takut. Wal ju'i, dengan lapar. Diuji dengan lapar. Kemudian diuji wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat, diuji dengan kekurangan dari harta, kekurangan dari keluarga, sanak famili dan lain sebagainya. Wat tamarat,
bahkan kekurangan dari makanan-makanan atau buah-buahan yang diidolakan. Ini menjadi ujian. Tapi di komentar berikutnya Allah berfirman, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar bagi mereka orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, siapa orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu dilanjutkan pada ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibatun, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa dengan musibah di antara musibah-musibah yang telah dijelaskan pada ayat tadi, lalu ia menjawab, apa jawabannya? Qalu, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita ini, ya, inna lillahi, kita ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Sehingga kita merasa bahwa hidup ini, cobaan ini hakikatnya adalah ujian bagi kita. Bagaimana esensi daripada ujian itu? Kita coba melihat dari firman Allah pada ayat yang lain. Bagaimana ayat yang lain? Alladzi tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah yang menjadikan hidup dan menjadikan mati, yang bertujuan untuk menguji siapa yang terbaik di antara kamu. Maka di sini kunci dari itu adalah satu, adalah sabar. Bagaimana sabar itu? Sabar itu esensinya adalah menerima dan mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan syukur? Syukur kalau yang digambarkan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi hakikatnya manusia itu, kalau manusia itu bersyukur maka Allah akan menambah. Tapi jika tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih. Apa sih cara yang membedakan? Kalau sabar itu dilakukan ketika mendapat musibah, itu sabar. Jadi esensi daripada sabar itu hakikatnya adalah menerima apabila mendapat musibah. Kita sabar kalau kita mendapat musibah. Tapi kalau bersyukur, kita bersyukur kalau kita mendapat nikmat. Jadi ini yang membedakan antara sabar dengan syukur. Ada pertanyaan mungkin, lebih utama mana? Sabar dengan syukur. Kan mungkin begitu. Orang kan lebih utama mana sih sebenarnya? Kalau melihat daripada definisi tadi, maka hakikatnya sabar lebih utama. Sabar nilainya itu lebih tinggi. Jadi kenapa dikatakan as-sabru itu lebih tinggi dibanding dengan syukur? Karena as-sabiru sabara idza asabal musibah. Sementara syukur adalah syakara idza un'ima. Jadi orang itu akan sabar apabila dihadapkan sebuah masalah. Tetapi orang itu akan bersyukur apabila dia mendapatkan sebuah nikmat. Artinya nikmat, kalau syukur itu kaitannya dengan persoalan kebahagiaan. Misalkan Mas Hasan hari ini di bulan puasa ini, Mas Hasan ditunangkan oleh orang tuanya. Maka yang bersyukur itu siapa? Saya, Ustaz. Ya, Mas Hasan yang bersyukur. Orang tuanya Juga bersyukur. bersyukur juga, bahagia. Itu artinya apa? Mendapat nikmat dari Allah. Tapi kalau yang sabar itu mendapat musibah. Yang sabar itu adalah mendapat musibah. Para ustadz, para kiai mungkin ketika memberi tausiah, mungkin ya,
ketika memberi tausiah itu dengan mudah, sudah sabar. Tapi sang ustadznya sendiri belum tentu mampu loh ketika ada musibah menimpa ustadznya, belum tentu ustadznya itu mampu. Kenapa? Karena saat itu kondisinya stabil ustadz itu aman, tidak ada masalah, pikiran sudah tidak ada beban, tidak ada masalah di keluarga, di tetangga juga tidak ada, teman juga aman, sehingga ketika menyampaikan itu aman, tidak ada masalah. Coba giliran ketika mendapat masalah, bingung juga. Dulu yang paham teori belum tentu. Kenapa demikian? Karena kondisi kestabilan seseorang. Maka di dalam ayat Al-Quran tadi itu menjelaskan bagaimana sebenarnya esensi daripada sabar dan siapa yang sabar itu. Karena sabar itu esensinya semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Mungkin teman bisa memotivasi, tapi teman-teman yang tidak suka akan memutilasi, Mas. Ya, mungkin ya. Teman yang dekat yang punya ikhlas untuk membantu akan memotivasi, tapi bukan berarti akan mampu melihat persoalan itu dianggap selesai, tidak bisa. Tapi hakikatnya kalau kita kembalikan semua kepada Allah, semuanya beres, tidak ada masalah. Dan yang paling berharga itu adalah di sini adalah posisi kesabaran seseorang yang tawakal. Saya teringat dengan kisah yang terjadi tawakalnya manusia dengan tawakalnya binatang saja, misalkan kita gambarkan ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu inna fil an'ami la'ibratan liulil albab, bahwa sesungguhnya pada binatang itu ada gambaran, ada ibrah yang bisa dijadikan contoh. Kita melihat bagaimana tawakalnya al-ankabut, laba-laba. Laba-laba itu kan tidak kerja. Kalau kita melihat laba-laba membuat sarang melingkar begini, sudah selesai, duduk, tawakal kepada Allah. Ya Allah, rizkiku ada pada Engkau. Jika Allah mau memberi rizki, Allah mengilhamkan kepada lalat mungkin supaya lewat di situ, maka dimakanlah. Kalau kita kalah, kita tawakalnya. Kan begitu ya Mas? Mas, coba Mas Hasan diem aja. Mas Hasan umur berapa sekarang? Umur 19. 19. Misalkan mau nikah umur 25, coba diem, gak usah cari tunangan, gak usah milih, diem aja. Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa Ustaz. Ya enggak bisa, harus ada usaha kan begitu kan. Nah, tapi kita kalah sebenarnya tawakalnya dengan laba-laba tadi. Coba bagaimana kisahnya? Kisahnya Nabi Sulaiman dengan semut. Dalam satu waktu Nabi Sulaiman itu tanya kepada semut, "Hai semut, berapa sih sebenarnya kamu rizkimu yang diberikan oleh Allah dalam 1 tahun?" Jawabannya semut bagaimana? "Hanya 1 gandum, itu cukup wahai Nabi Allah." Masa? Iya. Lalu saya uji kamu kalau memang betul, silahkan Nabi Allah. Lalu sang semut tadi itu dimasukkan dalam botol lah, kalau sekarang kan botol. Dimasukkan ke dalam botol, kemudian ditutup, hanya diberi 1 gandum, 1 biji, selesai. 1 tahun kemudian itu dibuka. Setelah dibuka oleh Nabi Sulaiman, ternyata gandumnya itu tidak habis, masih tersisa separuh. Lalu ditanya, "Wahai semut, engkau ini kayaknya bohong deh kamu ini. Katanya rizki kamu dalam 1 tahun itu hanya 1 gandum, tapi nyatanya hanya separuh sekarang." Apa jawaban daripada semut? "Wahai Nabi Allah, kalau saya di luar botol ini, saya tawakalnya kepada Allah sekarang. Tapi kalau saya ada di dalam botol, saya tawakalnya kepada sampean. Saya yakin kalau saya di luar botol, itu Allah jamin tidak akan pernah lupa. Tapi kalau saya tawakal kepada sampean Nabi Sulaiman, saya khawatir 1 tahun enggak kamu buka botolnya ini, enggak ada yang saya makan, maka saya habiskan ini." Itu artinya tawakalnya semut itu kepada
Allah itu luar biasa, tidak menggantungkan diri kepada sesama manusia, tapi tawakal kepada Allah itu betul-betul luar biasa. Kenapa? Jaminan dari Allah. Apa jaminannya? Jaminan dari Allah di dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata di dunia ini kecuali Allah yang mendanggung rizkinya. Jadi nggak usah takut Mas Hasan mau berkeluarga, rizki itu ada. Kalau Anda nanti besok menikah, misalnya nggak usah takut nggak dapat rizki, nggak dapat ini. Udah, kan begitu Mas. Asalkan kerja juga. Ya, apalagi sudah kerja. Dan boleh jadi kalau sekarang misalkan Mas Hasan kerja, boleh jadi Allah akan menitipkan rizki istri kamu lewat pekerjaan yang lain. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang enggak disangka-sangka begitu. Sehingga di sini bagaimana kita menjadi ciptakan yang sabar. Cuman sekarang apapun yang terjadi mesti akan ada cobaan. Cobaan itulah yang harus kita hadapi dengan sabar. Kalau kita mendapat nikmat, maka kita harus imbangi dengan rasa syukur sehingga kita menjadi manusia yang syakiron, selalu bersyukur, dan menjadi manusia yang selalu sabar. Kira-kira gambaran konkret tentang masalah sabar seperti itu. Mungkin cukup sekian pada segmen pertama. Nanti kita akan melanjutkan pada segmen selanjutnya, yakni tentang macam-macam syukur dan macam-macam sabar. Jangan kemana-mana, tetap di Jawa Pos Radar Semeru TV. Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Baik, kembali lagi bersama kami di acara Kuliah Ramadan. Pada segmen sebelumnya kita membahas tentang syukur dan sabar. Syukur sendiri yakni kita mensyukuri tentang apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin begitu Ustaz. Dan sabar sendiri kita dalam menghadapi cobaan kita harus tetap menerima dan tetap mensyukuri keadaan kita. Dan
pada segmen kali ini kita akan meneruskan pembahasan tadi, yakni macam-macam syukur dan macam-macam sabar. Dari segmen sebelumnya kita akan membahas macam-macam syukur dan macam-macam sabar. Baik, langsung saja kepada Ustadz Sayyidin untuk langsung menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Hasan. Syukur dan sabar itu adalah sebuah hal yang saling berkaitan. Sabar itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menimpa kepada diri kita. Itu namanya sabar nanti. Endingnya nanti menghadapinya adalah dengan sabar. Jadi musibah itu ketika menimpa maka solusinya itu adalah sabar. Tetapi kalau syukur itu hal yang berkaitan dengan nikmat yang diberikan kepada Allah, maka itu endingnya nanti bersyukur. Nah, kita coba bagi apa sih macam-macam daripada syukur itu dan apa saja sih pembagian daripada sabar itu. Kita awali daripada syukur. Syukur itu kalau secara umum dibagi menjadi dua. Ada asyukru bil lisan, kemudian yang kedua ada asyukru bil arkan. Kita bersyukur yang mana syukur itu diungkapkan dengan sebuah perkataan. Misalkan Mas Hasan mendapatkan nikmat, mendapatkan rizki, kemudian mengatakan alhamdulillah, maka itu adalah ungkapan rasa syukur. Ungkapan rasa syukur ini dilakukan oleh hati kita, dalam bentuk hati kita yang diwujudkan dalam bentuk perkataan dan pernyataan. Kemudian pada berikutnya bagaimana asyukru bil arkan, bagaimana syukur itu dilakukan oleh seluruh anggota badan. Maka kita kalau mendapatkan sebuah nikmat, misalkan kita mendapat rezeki yang banyak, kemudian kita bertasyakur, kita kumpul dengan teman-teman, kemudian ngumpul bersama, bercanda, bersenda gurau, maka itu adalah wujud daripada rasa syukur. Di situ berarti menunjukkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bagi dengan sesama. Itu adalah wujud daripada syukur. Sehingga dalam Al-Quran itu dijelaskan la azidannakum, maka akan aku beri engkau, akan aku tambah engkau nikmatnya. Orang-orang yang bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah dengan sebuah perilaku, dengan sebuah perbuatan kepada sesama teman, kepada tetangga, kepada sanak famili, saudara dan lain sebagainya, maka di situ Allah akan menambahkan rizkinya. Kalau itu berkaitan dengan persoalan rizki, tidak hanya sekedar diucapkan ketika mendapat nikmat lalu dia mengatakan alhamdulillah, selesai sudah. Tapi alhamdulillah kemudian kita berbagi dengan teman. Itu wujud daripada syukur itu sendiri. Kita melihat bagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Ini adalah bukan wujud syukur sebenarnya, tapi ini adalah wujud kesombongan. Kenapa saya katakan seperti itu? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah, maka ketika manusia itu diuji dengan diberi sebuah nikmat, diberi nikmat saja itu masih dihitung diuji oleh Allah. Apa katanya mereka? Mereka mengatakan fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Allah telah memuliakan aku. Allah telah memberikan aku dengan sebuah jabatan. Allah telah memberikan aku dengan sebuah kekayaan. Maka ini sebenarnya bukan bersyukur. Tipe orang yang bukan bersyukur, tetapi tipe orang yang terlalu mengegokan dirinya.
Artinya mengegokan dirinya, dia beranggapan bahwa semua itu adalah hanya usahanya masing-masing. Bukan ada intervensi Tuhan, bukan ada intervensi Allah, bukan karena ada intervensi bahwa itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka di situ menunjukkan bahwa orang tersebut bukan kategori bersyukur. Lalu bagaimana ayat yang berikutnya? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Tapi di ayat ini apabila Allah kemudian menguji dengan tidak melapangkan rizkinya, maka dia berkata fayaqulu rabbi ahanan. Allah telah menghinakan aku. Allah telah membikin aku menjadi miskin. Padahal saya sudah melakukan sholat, padahal saya sudah melakukan puasa, padahal saya sudah taat menjalankan syariat Islam. Maka di situ adalah sebenarnya ujian. Ujian yang seperti ini sebenarnya tidak terasa, sehingga akan sulit menjadi orang yang bersyukur. Jadi hakikatnya kalau kita berbicara masalah syukur tadi, bahwa syukur itu adalah asyukru bil lisan atau bil qalbi, bersyukur dengan hati yang diucapkan melalui lisan. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan al-arkan yang diwujudkan dalam wujud bentuk perbuatan. Kemudian kita akan mencoba tentang masalah sabar. Oke Ustaz, pada intinya kan berarti syukur itu tidak cukup hanya dengan perkataan saja ya Ustaz, harus dengan dibarengi dengan perbuatan begitu. Ya memang begitu. Jadi syukur itu adalah berentet gitu, diucapkan dan dilaksanakan. Jadi ada pernyataan, ada kenyataan gitu. Perkataan itu oke lah, mengatakan itu kan sangat mudah mengatakan, tapi melaksanakan itu kan sangat susah. Maka ini harus terbentuk dalam sebuah wujud pernyataan gitu. Sehingga syukur itu belum tentu dikatakan bersyukur kalau tidak ada wujud dari rasa syukur itu sendiri gitu. Kemudian sabar itu kalau ulama itu membagi ada 3, ada as-sabru 'ala ta'ah, kemudian as-sabru 'alal ma'siyah, dan yang terakhir itu adalah as-sabru 'alal musibah. As-sabru 'alal musibah sangat jelas tadi di dalam ayat Al-Qur'an. Alladzina idza asabathum qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sabar satu itu adalah sabar di dalam menghadapi musibah. Sabar di dalam menghadapi musibah itu berarti ketika kita ditimpa musibah, dia menyatakan bahwa kita ini adalah milik Allah dan kepada Allah semuanya kita akan kembali, sehingga kita menerima apapun yang terjadi. Di ayat tadi apa pengacaranya? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam tradisi kita, pernyataan inna lillahi wa inna ilaihi ini lebih banyak diidentikan dengan orang yang meninggal. Kalau ada orang meninggal, dia lalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal hakikatnya ketika kita ada musibah, ada ayat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sabru 'alal ma'siyah. Sabar di dalam menghindari perbuatan maksiat. Karena rata-rata perbuatan maksiat itu adalah yang membuat kita ingin itulah. Kita ingin bahagia, kita ingin begini, kita ingin begitu. Kemudian keinginan-keinginan itulah nanti akan berupaya dicapai dengan cara tertentu. Sehingga harus sabar di sini. Kalau orang yang sabar, dia tidak akan mencari cara. Dia tidak akan melaksanakan sebuah cara kalau cara itu tidak dihalalkan, tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Tapi selama itu masih bisa dibenarkan, maka silahkan dilakukan. Maka itu adalah orang yang sabar namanya. Tapi kalau orang yang tidak sabar, mesti akan melakukan meskipun itu hal haram. Caranya tidak benar. Kemudian yang ketiga, as-sabru, sabar yang terakhir itu adalah as-sabru 'ala ta'ah, sabar untuk taat kepada Allah. Sabar untuk taat kepada Allah itu tentunya itu paling tidak itu yang rukun-rukun di dalam Islam itu yang harus diselesaikan dulu.
bagaimana kita kondisi yang mendesak, terdesak sekalipun tetap kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini menjadi orang yang benar-benar menjaga hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Hubungan kita kepada Allah yang dikenal dengan hablum minallah, dan hubungan kepada sesama manusia yang dikenal dengan istilah hablum minannas. Interaksi kita kepada sesama manusia, kita baik dalam hitungan manusia, dan interaksi kita kepada Allah, kita baik dalam hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbentuklah manusia yang menjadi sabar. Dan orang yang sabar ingat bahwa innallaha ma'as-sabirin, bahwa sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Baik, mungkin cukup penjelasan dari Ustadz Sayyidi. Sampai sini saja penjelasan lebih detail dari syukur dan sabar itu sendiri. Menambah pula ilmu kita, alhamdulillah wa syukurillah. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Jangan lupa ikuti kuis kuliah Ramadan dengan menjawab pertanyaan dari narasumber pada kolom komentar Jawab Pos Radar Semeru TV. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.